Proyeksi saya untuk masa depan yaitu semoga sineas-sineas semakin banyak dan juga prestasinya terutama di internasional dan juga nasional. Karya yang pernah saya buat yang pertama ada Handai short movie dan juga ada dari Tangis Selendang Misar short movie, itu yang diproduksi oleh Tinggal Turu Entertainment Production yang juga bekerja sama dengan BM Entertainment. Yang kedua itu ada Madah yang baru-baru ini kami buat, yaitu dari Sineas Pemalang, yang begitu pula saya menjadi seorang manajer lokasi yang sangat luar biasa antusiasnya saya ketika saya harus turun bersama Sineas Pemalang dan juga para sineas-sineas yang ada di Pemalang, dan pastinya ke depan saya akan berkarya lagi membuat berbagai macam karya terutama di bidang film. Terima kasih, kurang lebihnya seperti itu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Winar di channel Winarika 21 ya. Kali ini Winar bakal kasih informasi ya terkait bagaimana teman-teman yang mau daftar diisi dengan jalur portofolio. Nah, jalur ini Winar sebenarnya nggak bahas tentang jalurnya, Winar nggak bahas tentang teknisnya, tapi di sini Winar akan bahas terkait bagaimana meminimalisir terjadinya kesalahan, karena Winar punya salah satu contoh video Winar waktu ditolak isi, makanya Winar pakai title seperti itu di judulnya ya. Kita langsung ke bagaimana pola pikir kita ketika mau masuk ke salah satu institut ya, yang mana ini mengunggulkan seninya. Tolong kalian teman-teman semua ya bisa untuk mengubah bagaimana pola pikir kalian. Ayo kita tingkatkan minat daripada seni kita untuk bisa bagaimana kita mengembangkan bakat kita, bagaimana kita memajukan, bagaimana kita mempelajari perkembangan itu secara baik dan benar. Dan ini salah satunya kesalahan di Winar adalah persoalan teknis dan kemarin tidak begitu niat dalam pembuatan portofolio. Yang mana di portofolio ini sebenarnya kunci pertamanya daripada untuk diterima di Institut Seni Indonesia, jalur yang portofolio ini hasil karya. Dan itu mungkin salah satu hasil yang cukup unik, salah satu hasil yang bisa dipatut disyukuri, tapi tidak mengapa, karena menurut Winar ada motivasi yang perlu kalian kembangkan ya. Kalau semisal lihat setelah video ini, Winar bakal kasih videonya, tapi tolong kalian amati benar-benar apa kesalahannya dan silahkan komentar jika menurut kalian itu masih salah dan menurut kalian itu patut diperbaiki. Yuk. Saya sendiri yaitu sebagai seorang calon mahasiswa di Universitas Institut Seni Indonesia. Oke, setelah tadi mungkin sudah lihat videonya ya, kita langsung lihat kenapa sih Winar itu ditolak sama Institut Seni Indonesia. Jawabannya simpel teman-teman, karena saya waktu itu belum terlalu konsen terhadap bagaimana perihal portofolio yang saya ajukan. Yaitu memang jawaban jujur saya. Tapi di sisi lain saya yakin sebenarnya saya mampu, karena di balik pengalaman yang sudah saya lalui itu menjadi daya tarik untuk isi itu di portofolio. Tapi saat tapping video dari portofolio saya mungkin kalah teknis waktu itu, karena waktunya sudah mepet sekali. Saya waktu itu ingat 3 hari kalau nggak 2 hari itu saya buat hampir penutupan dari portofolio hasil karya di isi ini. Nah, apa yang perlu menjadi bahan pertimbangan teman-teman? Tolong perhatikan, yang pertama adalah teknis. Teman-teman usahakan bikin skrip terlebih dahulu terkait apa yang perlu disampaikan, dan ini dicocokkan sama kriteria yang ada di isi. Isi itu punya kriteria tertentu untuk apa saja yang perlu diucapkan saat tag video seperti ini. Dan yang kedua, kalian pastikan lighting ya, agar tidak terlalu gelap dalam posisi. Kalau tidak mau gelap saat tag malam-malam, kalian bisa gunakan tag siang hari di outdoor tapi yang sepi, yang sunyi. Yang ketiga, kalian tolong utamakan yang namanya pengeditan. Ya, pengeditan ini biasanya sangatlah membutuhkan hal waktu yang cukup lama. Tapi ini menjadi pertimbangan isi juga untuk menerima kalian secara lebih profesional. Karena di isi nantinya di broadcastingnya mereka itu akan punya banyak hal untuk mengembangkan daripada minat dan dari kalian itu. Salah satunya edit kalian. Tolong untuk diperhatikan edit kalian. Yang ketiga ini, tolong ya diperhatikan semua hal aspek ini, dan salah satunya
di semua pelajari yang apa diberikan oleh formulir yang isi berikan itu. Karena menjadi problematika ketika kalian salah cerna di dalam problematika memahami skrip yang sudah disampaikan oleh pihak isinya. Itu menjadi kegagalan yang bakal kalian hadapi kalau kalian tidak mencerna dengan baik. Tapi harapan saya, semoga kalian bisa mencerna itu dengan baik. Langsung lihat ke video selanjutnya. Tujuan saya masuk ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yaitu yang pertama untuk menambah dan mengembangkan skill individual saya terkait dengan TV dan juga film dan juga para pengguna ataupun pengrajin dalam SKB. Itu salah satu lomba pramuka dan video pendek. Waktu itu saya menjadi salah satu produser atau juga sutradara yang mendirect atau menyutradarai salah satu judul film yang berjudul yaitu Mission of Obligation yang Oke, langsung kita akan bahas bagaimana sih Winar cara pengambilan teknik portofolio yang lebih baik. Kalau dari Winar sendiri ya, utamakan kamera sejajar dengan daripada atas sampai bawah kalian terlebih dahulu. Kalian ambil semua, atau dalam tata kamera itu namanya master. Kalian ambil semua objek main visual pada diri kalian, dari kepala sampai kaki kalian ambil di video itu, kemudian kalian perkenalan di situ secara baik mungkin. Tangan kalian adalah mempengaruhi juga ya. Tolong gerakan tangan kalian adalah menjadi sikap bagaimana cara omong kalian agar lebih baik ke depan itu. Dan ini diutamakan biar pakaian wardrobe kalian. Wardrobe kalian harus dibenahi secara baik. Ketika anak isi yang notabene-nya adalah seni, itu biasanya memakai notabene normalnya gini. Tapi mungkin kalian akan lebih formal lagi ketika kalian menggunakan kerah. Karena di portofolio ini yang akan kalian ajukan dan yang akan melihat video kalian adalah pihak dari isi, bukan dari anak-anak isinya. Kalau kalian mau pansos diisi, silakan setelah kalian masuk di situ kalian bebas, kalian perang outfit. Nah, itu bisa menjadi hal yang akan menambah nilai daya tarik dari pribadi kalian. Lantas apa lagi? Yang kedua, lighting. Tata lighting kalian, lightman kalian. Upayakan agar lightman-nya itu berjarak lebih bagus untuk menyinari muka kalian, untuk menyinari dari atas sampai bawah kalian. Itu akan menjadi daya tarik tersendiri karena ada pencerahan yang lebih baik dan akan dipancarkannya suatu sinar untuk melihat bahwa kita itu terlihat bahwa kita itu profesional untuk menggarap suatu portofolio ini gitu. Dalam hal ekstrakurikuler pramuka, yaitu menjuarai video pendek yang diselenggarakan oleh Warcap dari daerah setempat. Dan juga saya pernah menjuarai Icon The Star of Indonesia, yaitu salah satu ajang pencarian bakat untuk menampilkan suatu model dan juga audisi. Terkait bakat yang saya lakukan adalah bakat acting dan juga alhamdulillah bisa berhasil menjadi best to the best dari The Star of Indonesia sebagai best acting yang diselenggarakan di tahun 2022. Nah, saya juga berhasil membawa SMA Negeri 1 Pemalang bisa mengembangkan berbagai macam olah dari visual audio yang diselenggarakan di Pemalang sendiri dengan berbagai macam festival, dan kami selalu menyampilkan festival-festival serta hasil-hasil karya yang menarik untuk kami tampilkan di festival tersebut. Ya, latar belakang saya memiliki satu adik laki-laki dan juga papa dan mama saya masih sehat walafiat, dan juga saya memiliki keluarga yang cukup mensupport saya untuk mengembangkan skill individual saya terkait dengan TV dan film, dan terutama pada bidang saya pribadi sebagai seorang aktor dan juga sebagai sineas dan asli dari sineas Pemalang yang sudah berkembang dan juga bisa insya Allah menampilkan hasil-hasil karya yang terbaik dan juga bisa membantu nantinya untuk bisa maju ke arah yang lebih baik lagi. Motivasi saya untuk masuk di Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang pertama adalah untuk mengembangkan pribadi individual. Simpel saja, andai bisa lolos, aku bakal mengupayakan semaksimal mungkin seperti sekarang.
Di universitasku yang sekarang saya memaksimalkan bahwasanya aku harus bisa membuat hal produktif yang maksimal di sini. Dan sama ketika aku diisi, aku akan mengoptimalkan itu, aku akan mencerna semua materi yang ada dan akan menjadikan sebuah materi yang bisa kucerna dan bisa ku sampaikan kepada khalayak di luar sana. Dan satu lagi, ketika aku diterima, mungkin aku akan milih juga untuk pindah karena pindah jalur jurusan yang mana mungkin sesuai basicku ya. Apalagi kalau bukan pertunjukan. Aku lebih suka caraku untuk berdialektika kepada warga. Soal tata yang mana tidak akan pernah tergantikan. Seni pertunjukan adalah seni yang memang bisa dicerna oleh masyarakat luas, menjadi tontonan di atas panggung, dan menjadi kendala tersendiri untuk kita. Dan kalian harus mengerti itu. No problem is main character for teater. Dikit lah kita main teater. Yang namanya pembahasan teater kan. Ya kalau kalian punya nasib yang sama, ditolak isi maupun diterima isi, bisa dong kalian langsung sharing-sharing di kolom komentar. Bang, kenapa ya aing kok ditolak isi? So, jawaban di segmen yang berikutnya ini akan menjadi jawaban kalian. Kenapa kalian harus tetap semangat? Langsung aja. Motivasi saya yang pertama saat saya ingin masuk ke saat saya ingin sih. Motivasi saya yaitu masuk ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah untuk mengembangkan skill individual saya dalam perihal aktor dan juga mengembangkan agar lebih baik lagi menjadi seorang sineas yang lebih berkembang dengan bagaimana materi yang telah akan nantinya disampaikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan nantinya saya pribadi ingin para sineas Pemalang dan juga para sineas yang ada di Indonesia itu bisa menampilkan bakat-bakatnya yang luar biasa, dan juga saya pribadi bisa mengembangkan pribadi lebih bagus dan juga nantinya bisa tampil di internasional dan juga bahkan bisa berprestasi di jenjang internasional. Segmen ini aku khususkan untuk kalian belajar kritis. Ketika kalian ditolak berarti ada hal baik yang sudah Tuhan kasih kepada diri kalian. Salah satunya adalah soal berkarya. Ketika kalian masuk isi di jurusan FTV Film, FSMR, maka kalian akan merasakan bahwa kalian juga punya teknik seni yang baik. Bisa kalian pelajari tanpa harus diisi. Dan itu masih banyak universitas-universitas atau institut yang mau menerima kalian untuk mempelajari hal itu. Atau tanpa harus kalian kuliah pun kalian masih bisa masuk di komunitas kedaerahan. Atau kalian bisa langsung gabung di production house di pusatnya. Misal kayak Jakarta, kalian bisa gabung di sana. Karena di sana tepatnya production house yang akan belajar penuh selama di lapangan soal teknik yang baik dalam produksi sebuah karya film. Tapi apa yang perlu kalian amati ketika kalian ditolak isi? Apakah kalian akan menyerah? Kalau saya tidak akan menyerah. Bukan berarti saya akan mengusahakan agar bisa diterima isi. Melainkan saya akan tetap berusaha untuk bisa punya relasi anak atau orang yang berkuliah di isi. Gunanya apa? Yang pertama, relasi yang akan kalian dapatkan ini akan menambah wawasan kalian juga untuk lebih bersaing dengan anak-anak isi yang belajar di dalamnya. Yang kedua, kalian akan menambah rasa kekeluargaan kalian terhadap anak-anak isi yang mana nantinya akan kalian pergunakan ketika kalian bekerja di suatu broadcasting maupun kalian bertemu di salah satu apa yang menjadi minat kalian di media. Yang ketiga, kalian akan saling tukar pikir, kalian akan saling bisa memahami, kalian akan saling mengevaluasi hasil karya dari anak-anak isi dan kalian akan melihat progres daripada anak-anak isi. Yang keempat, bagaimana caranya kalian untuk bisa dapat relasi anak-anak isi? Anak-anak isi seringkali mendapatkan dan juga membutuhkan bagaimana calling untuk
kru mereka ketika mereka menggarap suatu ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, karena mereka punya target untuk menghasilkan sebuah karya. Kalian gabunglah di situ. Feedback kalian jangan berharap untuk profit, karena kalian haruslah mencari dua ini, relasi, pengalaman. Insya Allah kedua ini akan menyambungkan daya tarik kalian tentang memahami apa seni itu sesungguhnya di media, terutama di audiovisual, yaitu film. Dan bagaimana caranya? Kalian tolong perhatikan bagaimana pola pikir pertemanan kalian di circle kalian. Ketika circle kalian bagus, maka itu akan menambah daya tarik sendiri untuk kemajuan dirimu sendiri. Sama seperti halnya saya, kalau teman-teman mau ngambil dari pengalaman saya sudah 2 kali di calling untuk menjadi kru anak isi, dan ini adalah suatu keberuntungan dan terima kasih banyak untuk anak isi. Dan kemudian saya akan evaluasi, saya akan belajar dari mereka bagaimana cara memproduksi film itu secara baik dan bagaimana memproduksi secara profesional. Secara kita bisa, secara kita tidak mau kalah. Bukan berarti tidak mau kalah itu ada persaingan yang buruk, tapi kita sama-sama belajar bahwa ditolak adalah pengalaman yang hebat dan kita belajar untuk saling mencintai dan saling mengerti serta saling memahami dan saling berteman kepada relasi kita yang ada di sini adalah kunci bahwa kita sama-sama berada di tempat yang sama, yaitu mempelajari ilmu yang dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, terutama Fakultas Seni Media Rekam dan FTV, Film Televisi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga informasi ini semakin bermanfaat. Dan jangan terkecoh dengan judul-judul saya selanjutnya, karena judul adalah prospek untuk kalian memahami suatu kritisasi terhadap ideologi apa yang akan dibahas di dalam suatu video itu. Salam ide adalah karya, salam perjumpaan, dan tetap berkarya, tetap semangat, dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.